Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat, dan Allah berjanji jika kita mau bersyukur nikmat ditambah. Tapi bila mana kita tidak mau bersyukur, nikmat yang ada ini akan berubah menjadi azab yang sangat pedih buat kita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, pada kesempatan yang insyaAllah barakah ini, kembali kita membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Kalau tak baik yang dikatakan itu, diamlah. Dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik dengan tetangga-tetangganya. Dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Qaf, surah yang ke-50, Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang mengawasi. Maksud malaikat yang mengawasi di sini adalah ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan malaikat raqib, yang di sebelah kiri malaikat atid. Mengapa dua malaikat ini? Mencatat apapun yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan itu baik, mendatangkan pahala, dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Kalau yang kita ucapkan itu tak baik dan mendatangkan dosa,
dicatat oleh malaikat atid yang ada di sebelah kiri. Dan apa yang dicatat oleh dua malaikat ini nanti di akhirat akan kita terima. Maka jangan terkejut nanti ketika catatan itu kita terima. Ternyata banyak ucapan kita yang menyalah. Cobalah ingat. Mulai kita pandai bicara sampai nanti kita tak bisa bicara lagi karena kita sudah mati. Itu dicatat semua oleh malaikat itu. Maka hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam bercakap. Hati-hati dalam bertutur kata. Nanti akan kita terima catatan itu. Ada orang nanti menerima dengan tangan kanan. Kalau menerima dengan tangan kanan, alhamdulillah, ini pertanda baik. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bahagia dia karena dia menerima dengan tangan kanan. Berarti dia dihisap dengan hisap yang mudah. Ashabul yamin ini calon penghuni surga. Tapi nanti kalau diterima dengan tangan kiri, apalagi dari arah belakang, ini bahaya besar ini. Ini ashabus shimal, calon penghuni neraka. Dan kitab catatan yang sudah kita terima, baik yang ada di tangan kanan kita, di tangan kiri kita, yang di belakang, di hari kiamat nanti. Lalu Allah berfirman, Iqra' kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab catatanmu itu. Cukup dirimu pada hari ini menghisap dirimu sendiri. Kita bukalah. Lalu kita baca. Ada orang ketika membaca kitab catatan itu dia kaget, dia terkejut, dia terperanjat. Malihazal kitab. Ini kitab catatan apa-apaan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak meninggalkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai ucapan kita dihisap oleh Allah sampai kita tak bisa ngucap lagi karena kita dah mati. Lengkap di situ semua. Mencarut berapa kali, berbohong berapa kali, memaki berapa kali, lengkap. Lengkap. Makanya kalau tak baik yang nak kita ucapkan itu diam ajalah. Karenanya apa kata Imam Syafi'i tentang hadis ini? Seorang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, kalau nak bercakap itu dia mikir dulu. Mikir dia dulu. Kira-kira orang tersinggung tak dengan cakap saya? Kira-kira orang sakit hati tak ini? Kalau tak tersinggung orang takkan bakal sakit hati, akan mendatangkan pahala rasanya, bercakaplah. Tapi kalau akan mendatangkan dosa, diam ajalah. Itu kata Imam Syafi'i tentang hadis ini. Jemaah tamu-tamu Allah. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Tapi nasihat itu yang ringan-ringan saja ya Rasulullah. Saya yang panjang-panjang. Aku kalau panjang-panjang betul nasihat itu tak bisa aku nangkap. Yang ringan-ringan ajalah. Maka Nabi kasihlah kepada dia nasihat. Apa di antara nasihat Nabi kepada orang ini? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau bertutur kata, baik-baiklah tutur katamu. Jangan sampai ketika engkau bertutur kepada saudara engkau, engkau akan meminta maaf kepada dia esok. Lalu dia tak mau memaafkan. Ini bahaya. Esok yang dimaksud dalam hadis ini bisa jadi Senin besok, bisa jadi Selasa besok. Atau yang dimaksud esok di sini adalah hari akhirat. Maka Nabi memesankan kepada lelaki itu, otomatis juga kepada kita, hati-hati kau bercakap.
Jangan sampai cakap kau itu membuat engkau nanti minta maaf kepada dia esok. Esok yang maksud di sini di dunia, di akhirat. Yang bahayanya di akhirat. Mana ada mohon maaf lahir batin di akhirat lagi. Cakap kita tajam, luka hatinya. Cakap kita ini runcing, tertusuk hatinya. Besok di akhirat tak ada lagi minta maaf lahir batin. Macam mana cara menyelesaikan Pak Ustaz? Pindahkan pahala kita ke dia. Pahala tak ada, dosa dia dipindahkan ke kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pada suatu ketika, Luqman disuruh oleh majikannya menyembelih seekor kambing. Kisah ini ada dalam surah Luqman. Ayat 12. Surah Luqman itu kalau tak salah nomor urut surah ke-34. Jadi apa kata majikannya? Luqman, tolong sembelihkan untukku seekor kambing. Lalu oleh Luqman disembelih kambing tadi. Setelah disembelih apa kata majikannya? Pilih jeroan yang paling mantap rasanya. Oleh Luqman dipilih hati dan lidah. Lalu oleh majikannya dimasaklah hati dan lidah tadi. Sedap betul rasanya. Sedap betul rasanya. Kalau sekarang cincang kambing lah. Tapi saya bayangkan. Nanti setelah pulang sini baru. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Besoknya lagi apa kata majikannya? Wahai Luqman, tolong sembelih lagi seekor kambing. Sekarang pilih jeroan yang tak enak rasanya. Oleh Luqman juga dipilih hati dan lidah. Sekarang bertanya majikannya, yang ini nih yang enak nih, yang kau kasih kemarin ini. Yang aku minta sekarang yang tak enak. Kok kau kasih lidah dan hati juga? Apa kata Luqman? Wahai majikanku, enak tak enaknya hidup ini tergantung kita pandai menjaga yang dua ini. Kalau dijaga yang dua ini enaklah hidup. Tapi kalau tak dijaga yang dua ini tak enak hidup. Betul itu kata Luqman. Dan dia bukan orang sembarangan. Ada surah dalam Al-Quran. Nama surah itu nama dia. Dia ini ahli hikmah. Jaga yang dua ni kata Luqman. Enaklah hidup di dunia. Enak hidup di akhirat. Tapi kalau yang dua ni kacau. Habis kita di dunia. Habis nanti di akhirat. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lidah ini kalau dia melukai. Lebih parah daripada luka kena samurai lagi. Lidah ini kalau menusuk lebih sakit daripada ditusuk jarum lagi. Memang tak nampak lukanya, tak menetes darahnya, tapi sakitnya tu di sini kata Cinta Citata. Kalau sakit di sini payah sembuhnya, tak ada dokternya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Tapi ada hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, hadis juga sahih, perawinya Imam Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang baik itu adalah selamat orang Islam yang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Yang menarik dalam hadis ini, Rasul sebut lidah, Rasul sebut tangan. Ini bukan kebetulan. Secara saya analisa, ternyata lidah dan tangan itu punya hubungan yang sangat erat. Apa hubungannya? Dulu orang bertengkar pakai lidah. Sekarang orang bertengkar pakai tangan. Dulu orang mencaci maki pakai lidah. Sekarang orang mencaci maki pakai tangan. Dulu kalau kita bertengkar, paling-paling dengan tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Sekarang dengan presiden aja kita bisa bertengkar. Dengan seorang yang besar kedudukannya dan jabatannya, sekarang bisa kita bertengkar. Pakai apa? Pakai lidah? Tidak, pakai tangan. Apa maknanya? Alhamdulillah lah Pak Ustaz. Lidah saya ni udah bisa stop sekarang dah. Tak ada nyakiti orang lagi. Tapi tangannya tak berdiam. Samuran tidak itu. Samuran tidak itu. Sekarang orang dah bisa jaga lidah dah. Alhamdulillah lah pula. Kalau dia memaki tak pakai lidah lagi. Tapi pakai ini ha.
Makanya kata Nabi, orang Islam yang baik, dia jaga lidahnya, dia jaga tangannya. Masya Allah, hebat betul Nabi kita. Karena ternyata di akhir zaman, apa yang diucapkan lidah, diambil peran sekarang oleh tangan. Dulu yang berbohong itu lidah, sekarang tangan. Pakai WA. Mana sekarang? Alhamdulillah masih di jalan ya. 3 menit lagi sampailah. Kata tangannya. Upo tak datang. Kau muslimin, kau muslimat. Jadi hati-hati dengan lidah ini. Dia tak bertulang, lunak. Tapi Masya Allah bisa menghancurkan sebuah keluarga. Bisa menghancurkan masyarakat. Bahkan dunia bisa hancur karena lidah. Bahkan akhirat kita babak belur juga karena lidah. Jaga dia baik-baik. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga ada barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi